Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan pagi ini di dalam kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. Kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya bacakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekalian, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yezreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmeli. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususun? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb, Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Yang menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin, dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan meninggalkan unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari carahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali.
Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka kepadanya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia, yang percaya dan melakukan firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, gambar di atas ini adalah sebuah gambar mengenai sebuah situasi yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin kita tidak pernah terjepit seperti ini, namun seringkali kita diperhadapkan pada situasi terjepit seperti buah si malakama, maju kena, mundur kena. Kita terperangkap seperti seekor tikus yang tidak lari bisa kemana-mana, dan mengira hidup kita sudah dan masa depan kita telah selesai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nats firman Tuhan pagi ini kita melihat bagaimana seorang raja besar Israel, yaitu Daud. Daud ini pun juga bukan hanya seorang raja, tetapi Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Tetapi bukan berarti Daud tidak pernah punya pengalaman hidup terjepit oleh masalah dan pergumulan hidup. Di sini dijelaskan kepada kita bahwa Daud mengalami satu keadaan yang terjepit oleh karena masalah dan pergumulan. Seperti apa masalah yang dihadapi oleh Daud sehingga dikatakan Daud sangat terjepit? Yang pertama, saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama dikatakan Daud ditimpa masalah secara bertubi-tubi, yaitu kota Ziklag terbakar habis. Kalau bayangkan sebuah kota terbakar habis, itu artinya harapan, kehidupan, impian dari seluruh penduduk kota itu habis. Dan mereka mengalami kehilangan yang luar biasa. Kemudian semua orang di kota itu, tua muda, laki-laki dan perempuan, ditawan oleh orang Amalek. Kemudian yang ketiga, istri Daud juga ikut tertawan, saudara-saudara. Tentu ini menyedihkan bagi seorang Daud. Bukan hanya itu, saudara-saudara, tetapi yang lebih menyakitkan lagi, karena situasi dan keadaan yang terjadi di kota itu, lalu kemudian mengamuklah para rakyat Israel kepada Daud. Mereka mulai menyalahkan Daud. Bukan hanya mereka menyalahkan Daud, tetapi di situ dikatakan mereka hendak mau melempari Daud dengan batu. Sekalipun sebenarnya bukan oleh kesalahan Daud keadaan itu terjadi, tetapi Daud betul-betul terjepit. Di satu sisi dia sedang diperhadapkan dengan bangsa Amalek, di sisi yang satu dia diperhadapkan dengan rakyatnya sendiri. Lalu bagaimana reaksi Daud ketika ia terjepit dengan masalah yang begitu besar itu? Saudara-saudara, yang pertama, di dalam ayat yang keempat, reaksi manusiawinya adalah Daud menangis dengan nyaring. Mari kita baca ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bukan hanya meneteskan air mata, tetapi dikatakan Daud menangis dengan kuat, dengan nyaring. Artinya saudara-saudara, ini adalah satu penggambaran betapa terjepitnya Daud, betapa besar pergumulan masalah yang dihadapi oleh seorang Daud, sampai dikatakan dia terjepit. Dia menangis melihat keadaan yang seperti itu.
Bahkan dikatakan dia sudah tidak kuat lagi menangis. Dia menangis seperti seorang anak kecil meraung-raung. Saudara-saudara, sekalipun Daud adalah seorang raja besar, dan juga Daud adalah seorang yang mencintai Tuhan, tetapi bukan berarti Daud tidak mengalami pergumulan dan permasalahan. Sekalipun Daud adalah orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan dan hidupnya melayani Tuhan, tetapi bukan berarti bahwa pergumulan dan situasi yang tidak baik tidak dialami oleh Daud. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, reaksi Daud seperti ini tentunya adalah reaksi yang sangat wajar dan manusia. Ya. Kalau misalkan saudara dan saya ada pada posisi Daud, kira-kira saudara menangis? Ya? Rumah saudara terbakar, anak-anak saudara semua ditawan, diculik, istri saudara diculik juga tanpa ada informasi. Belum lagi saudara dipersalahkan oleh tetangga saudara, oleh teman saudara, oleh keluarga saudara. Ini satu keadaan yang betul-betul terjepit. Maju kena, mundur kena, ke samping kena, ke kanan kena. Saudara-saudara, maka manusia yang normal tentu dia bereaksi secara manusiawi. Nah, reaksi manusiawi kita, saudara-saudara, itu biasanya kita menangis. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi walaupun Daud di dalam posisi seperti itu, walaupun Daud tahu pergumulan dan permasalahan yang dihadapi begitu luar biasa, menjepit hidupnya, tetapi Daud tidak pernah menyerah. Ia juga tidak tinggal dalam keputusasaan karena masalah yang menjepit ini. Tetapi Daud di dalam situasi yang terjepit itu, maka dia bereaksi secara roh. Dia membangun kerohaniannya. Dia berespon secara rohani. Dan respon atau reaksinya secara rohani seperti apa, saudara-saudara? Ada dua. Yang pertama, mari kita baca di dalam ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Di dalam keadaan yang terjepit, Daud tidak menjadi putus asa dan menyerah pada situasi kondisi yang sedang dihadapi. Tetapi di sini dikatakan Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Pada saat Daud menghadapi masalah yang berat, ia tidak lari dan menyalahkan Tuhan. Dan ia juga tidak mengkambing hitamkan orang lain atau menyalahkan orang lain karena situasi yang sedang dihadapi. Ia juga tidak menjadi kecewa dan marah pada keadaan yang sedang dihadapi. Tetapi justru dalam situasi terjepit seperti itu, Daud memperkuat dan kepercayaannya, memperkuat imannya pada Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Ia memperteguh imannya kepada Tuhan. Ia menata imannya dengan baik. Itu maksudnya dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Ia menata imannya dengan lebih baik kepada Tuhan, supaya di dalam keadaan yang terjepit itu, di dalam pergumulan hidup yang seberat itu, ia tidak menjadi berdosa kepada Tuhan. Ia tidak ingin menjadi orang yang tidak berkenan di hati Tuhan,
Tetapi dia ingin di dalam keadaan yang demikian, dia justru memiliki iman yang murni, memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, sehingga melalui kepercayaannya kepada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dia mulai menata kehidupannya. Ia mengevaluasi imannya kepada Tuhan selama ini. Jangan sampai ada yang salah menurut Tuhan. Ia mulai menyelidiki seperti apakah imannya, seperti apakah kepercayaannya kepada Tuhan. Jangan-jangan dia percaya pada Tuhan hanya pada saat-saat yang baik, tetapi pada saat-saat yang buruk dia kehilangan iman. Dia coba mengevaluasi seperti apa iman yang dimiliki. Apakah iman yang dimilikinya adalah iman yang bertumbuh dan berbuah? Apakah iman yang dimilikinya adalah iman yang benar di hadapan Tuhan, atau hanya iman yang mengharapkan Tuhan melakukan apa yang diinginkan oleh hatinya? Beriman supaya Tuhan melakukan apa yang dimaui oleh dia. Dia beriman dan mengikut Tuhan bukan karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia ingin Tuhan melakukan apa yang dia mau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita harus hati-hati di dalam kita beriman kepada Tuhan. Jangan sampai kepercayaan yang kita bangun kepada Tuhan didasarkan kepada satu kepercayaan dan iman yang salah. Jangan sampai kita mengikut Tuhan dengan dasar yang salah, saudara-saudara. Banyak orang yang mengikut Tuhan dan beriman kepada Tuhan supaya dia mengalami mukjizat demi mukjizat. Memang tidak salah kita mengalami mukjizat, tetapi itu bukan dasar kenapa kita percaya Tuhan. Itu bukan dasar utama kenapa kita mengikut Tuhan. Itu bukan alasan kenapa kita melayani Tuhan. Itu bukan sebuah alasan kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan dan mengiring Tuhan sekalipun dalam situasi yang sulit dan terjepit sekalipun. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membangun kepercayaan kita, iman kita dengan model seperti cepat atau lambat, engkau akan kecewa. Karena perjalanan anak-anak Tuhan bukan perjalanan yang mulus. Kehidupan orang beriman bukan berarti kehidupan yang tidak ada problem, yang tidak ada pergumulan, yang tidak ada kesulitan, yang tidak ada masalah. Alkitab mengatakan dengan jelas, selagi engkau ada di bumi, engkau akan mengeluh. Baik engkau yang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, baik engkau orang Kristen atau bukan Kristen, selama kita mendiami dunia ini, sama-sama mengeluh. Saudara-saudara, keadaan hari ini membuat semua manusia di muka bumi mengeluh, betul? Keadaan corona hari ini membuat semua manusia, seluruh manusia, baik yang percaya atau tidak yang percaya, baik para ateis atau yang percaya Tuhan, baik mereka yang menghina Tuhan atau yang mengasihi Tuhan, mengalami dampak. Tetapi saudara-saudara, ukuran dari iman dan kepercayaan kita bukan di situ. Kalau kita mengikut Tuhan lalu kemudian kita punya obsesi, saudara-saudara, bahwa kita akan melewati jalan tol yang bebas hambatan. Saudara-saudara, hati-hati, kita akan kecewa. Daud, dia tahu rahasia. Itulah sebabnya ketika keadaannya terjepit, ia tidak melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dan dia tidak menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan atau menyalahkan orang yang lain. Tetapi dia membangun kepercayaannya kembali. Dia menata imannya kembali. Dia mengevaluasi seluruh kehidupannya selama ini di dalam mengikuti Tuhan dan melayani. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya di dalam keadaan yang terjepit ini, dia pun masih bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud, dia tidak berfokus kepada masalah, tapi ia berfokus kepada Tuhan. Karena ia percaya bahwa di dalam Tuhan ia menemukan jalan keluar. Dan di dalam Tuhan saja
dia menemukan kekuatan yang baru. Saudara, burung raja wali atau yang disebut juga burung elang itu adalah jenis unggas atau burung yang memiliki umur paling panjang di dunia, yaitu umur daripada burung raja wali mencapai 70 tahun. Tapi untuk mencapai umur itu, saudara-saudara, seekor elang atau burung raja wali dia harus membuat keputusan besar pada saat usianya 40 tahun. Pada saat dia berumur 40 tahun, cakarnya itu sudah mulai menua. Paruhnya menjadi panjang dan membengkok hingga hampir menyentuh dadanya. Sayapnya menjadi sangat berat karena bulunya yang telah tumbuh lebat dan tebal sehingga membuat dia sulit untuk terbang dengan baik. Saat itu ia hanya mempunyai dua pilihan, saudara: menunggu kematiannya atau menjalani proses transformasi yang menyakitkan selama 150 hari. Jadi pada saat burung raja wali di usia 40 tahun, dia harus memberikan keputusan yang besar. Apakah dia menunggu waktu kematiannya saja, atau dia berjuang untuk mencapai umur 70 tahun, tapi dengan syarat dia harus siap untuk mengalami sebuah transformasi yang menyakitkan selama 150 hari. Saat ia melakukan transformasi itu, ia harus berusaha keras terbang ke atas puncak gunung untuk kemudian membuat sarang di tepi jurang itu. Lalu kemudian dia berhenti dan tinggal di sana selama proses berlangsung, jadi 150 hari. Dalam proses 150 hari itu, saudara-saudara, burung raja wali dia harus mematukkan paruhnya pada batu karang sampai paruh tersebut terlepas dari mulutnya, dan kemudian menunggu tumbuh paruh yang baru. Kalau paruhnya sudah tumbuh, lalu yang melakukan tahap yang kedua, yaitu yang mulai mencabut satu persatu cakar-cakarnya. Saudara bayangkan, yang mencabut cakar-cakarnya satu persatu. Setelah cakar-cakarannya dicabut semuanya, lalu dia menunggu waktu supaya cakar-cakar itu tumbuh. Nah, begitu cakar-cakarnya tumbuh yang baru, lalu dia mulai masuk ke tahap yang ketiga. Dia mulai mencabuti bulu-bulunya satu per satu. Dia cabuti bulu-bulunya, saudara. Ini bukan proses yang mudah. Ini menyakitkan. Satu persatu bulu-bulunya semua harus dicabut. Saudara, suatu proses yang panjang dan menyakitkan bagi si raja wali. Dan setelah bulu-bulunya itu semua dicabut dengan kesakitan yang amat sangat, dia harus menunggu 5 bulan kemudian. Bulu yang baru sudah tumbuh. Lalu dia mulai dapat terbang kembali. Ia mulai dapat terbang kembali dengan penuh cakar baru. Ia mulai menjalani 30 tahun kehidupan barunya dengan penuh energi. Makanya dia bisa sampai pada umur 7. Seperti itulah gambaran yang harus kita lakukan di dalam kita memperkuat iman kita. Saudara, Tuhan mengatakan jangan menyerah pada keadaan. Engkau harus bangkit. Engkau harus memperkuat imanmu di dalam Tuhan. Engkau harus memperteguh keyakinanmu kepada Tuhan. Jangan justru lari dari Tuhan.
Karena ketika justru kita makin di dalam Tuhan, ketika suasana terjepit di dalam hidup kita oleh adanya berbagai pergumulan dan permasalahan, tetapi justru kita mendapatkan kekuatan yang ini yang dilakukan oleh Daud pada saat dia terjepit oleh masalah Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang dilakukan secara rohani oleh Daud, yaitu saudara-saudara di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dia mencari dan bertanya kepada, ia mencari dan memohon pimpinan publik. Mari kita baca ayat yang ke-8, kita bersama-sama membacanya, 1, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka bersusul? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan bara tawanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat masalah terjadi, Daud tidak bertanya kepada panglima perang yang dimiliki. Pada saat dia terjepit oleh masalah kehidupan, dia tidak mencari kepada penasehat-penasehat istananya. Dalam situasi terjepit, Daud justru mencari Tuhan dan bertanya kepada. Kenapa? Karena Daud percaya, saudara-saudara, bahwa Tuhan adalah tempat yang tepat bagi dia untuk bertanya. Karena dia percaya bahwa Tuhan adalah alamat yang tepat dan jawaban yang tepat bagi dia ada pada Tuhan, bukan pada manusia. Saudara-saudara, seringkali ketika kita terjepit, lalu kemudian kita cari pertolongan, kita bertanya kepada manusia yang lain. Kadang itu bisa menolong kita. Tetapi banyak kali, saudara-saudara, justru pada saat kita dalam pergumulan, lalu kemudian kita bertanya kepada manusia yang lain, bukannya membuat kita semakin kuat, tetapi membuat kita semakin apa? Terperosok, membuat kita makin lemah. Saudara-saudara, ingat kasus Ayub. Ayub yang sedang berduka, Ayub yang sedang di dalam sebuah pergumulan yang berat, Ayub yang sedang kehilangan segala-galanya dalam hidupnya, kehilangan orang yang dicintainya dan dikasihinya, kehilangan seluruh harta bendanya, kehilangan kesehatannya karena penyakit kusta dari ujung kepala sampai ujung kaki, kehilangan juga sahabat-sahabat. Tetapi ketika saudara-saudara Ayub di dalam keadaan yang terpuruk, dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Lalu para sahabat-sahabatnya datang menjenguk Ayub. Lalu kemudian mereka mulai memberikan nasihat kepada Ayub. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam pasal yang kelima, dalam pasal yang ke-6, nasihat mereka bukan nasihat yang membangun iman Ayub. Nasihat dari sahabat-sahabatnya, orang-orang yang terdekat dengan dia, termasuk istrinya, bukan nasihat yang membangkitkan dia untuk mencintai Tuhan lebih, untuk beriman kepada Tuhan yang lebih, untuk bersandar kepada Tuhan yang lebih. Tetapi sahabat-sahabatnya, Elifas dan teman-teman yang lain justru menuduh kepada dia. Mereka mulai memberikan nasihat yang menyindir, nasihat yang menghakimi, nasihat yang justru mengutuki dia. Saudara-saudara, bukan berarti Daud tidak punya penasehat di istana. Bukan berarti Daud tidak punya panglima perang. Dia punya. Tetapi kenapa Daud, ketika dia ada di dalam keadaan yang terjepit, hal yang pertama dilakukan, dan orang yang dicari oleh Daud bukan manusia, tetapi Tuhan pencipta.
Saudara-saudaraku yang kekasih, kita belajar di sini. Waktu engkau ada masalah, langsung saudara pikir siapa yang bisa menolong. Waktu engkau kesulitan, biasanya langsung pikiran kita liar, lalu kita mulai mencari solusi-solusinya. Tetapi ketika semuanya sudah tidak lagi bisa kita dapatkan pertolongan, kita tidak dapatkan jawaban, lalu baru terakhir kita datang pada Tuhan. Banyak orang Kristen di luar sana, setelah dia sudah tidak lagi bisa, setelah dia melakukan segala usahanya untuk keluar dari keadaan yang terjepit, baru jurus yang terakhir apa? Tuhan. Baru kemudian dia datang pada Tuhan, barulah dia berdoa pada Tuhan. Terkadang kita datang pada Tuhan saat tidak ada jalan lagi. Kadang Tuhan jadi opsi terakhir kita, ya kan? Kadang Tuhan menjadi ban serap, sekalipun kita percaya bahwa ada Tuhan. Sekalipun di dalam hati kita, di dalam pemahaman kita bahwa Tuhan ada, tetapi di dalam praktik sehari-hari, ketika hidup kita terjepit dalam keadaan yang sedemikian rupa, seringkali saudara-saudara itu tidak terlintas di pikiran kita. Baru setelah habis energi kita, habis tenaga kita, baru kita datang kepada Tuhan. Saat semua jalan kita tidak ada, barulah kita berdoa pada Tuhan. Saudara-saudara perhatikan, doa bukan jalan terakhir, tetapi doa adalah jalan utama yang terbaik. Saudara berdoa bukan karena saudara sedang butuh. Saudara datang pada Tuhan bukan saat saudara terjepit, atau saat saudara sedang dalam bergumul. Doa bukan jalan terakhir, tetapi doa adalah jalan utama dan terutama. Amin. Kenapa? Karena doa itu adalah nafas iman. Doa itu adalah tanda kebergantungan dan keberserahan hidup orang beriman. Sama seperti nafas saudara menentukan hidup atau matinya kita. Kalau nafas kita berhenti, tandanya apa? Mati. Iya dong. Makanya saya punya pengalaman yang banyak sekali. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, ketika jemaat sakit, ketika jemaat sudah detik-detik terakhir juga, saya pastikan, saya biasanya pastikan betul-betul sudah lewat belum. Maka saya cek jantung detik-detik detak jantung nadinya, saya cek. Wah, dokter mengatakan sudah, tapi masih kira. Lalu setelah itu baru saya datang kepada keluarga. Bapak, saudara kita sudah tidak. Ini ada. Maka di situ mulai kita saudara-saudara. Jadi kalau dia masih ada nafas, sekalipun tidak sadarkan diri, dia belum mati. Dokter tidak bisa berani memberikan keterangan lagi. Bahaya. Bahkan ada orang yang sampai 1 tahun koma. 1 tahun koma. 1 tahun koma. Nggak bisa bergerak nafas. Nafasnya ada. Tapi dia bukan mati. Kenapa? Masih bernafas. Nah saudara-saudara, itu
Itulah sebabnya doa adalah nafas iman. Tanda kita hidup di dalam Tuhan yaitu ketika saudara dan saya hidup di dalam doa. Bukan hanya pada saat kita sudah tidak lagi punya kekuatan. Bukan doa sebagai opsi terakhir kita. Bukan doa adalah sebuah jalan yang terakhir. Tetapi doa adalah jalan utama dan terutama dalam hidup kita. Amin. Itulah yang dilakukan oleh Daud pada saat dia terjepit. Dia menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya, dan mencari serta memohon pimpinan Tuhan atas keadaannya yang terjepit itu dengan berbagai masalah. Maka hasilnya bagaimana? Dia tidak dikecewakan. Tuhan memberi kemenangan dan sorak-sorai kepada. Saya bacakan ayat 17 sampai 20. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil semua kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, itulah jarahan. Saudara-saudara, karena Daud mengambil sikap yang benar dan tepat ketika dia terjepit oleh berbagai masalah dan persoalan hidup. Ia membangun kepercayaan iman kepada Tuhan, dan dia mencari, memohon pimpinan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus ia lakukan di dalam situasi, apa yang harus dikerjakannya di dalam situasi seperti ini. Dan karena Daud melakukan hal yang demikian, akhirnya Daud memperoleh kemenangan dan sorak-sorai. Saudara yang terkasih, janganlah pernah menyerah ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Karena di balik semuanya itu ada mukjizat Tuhan yang ada. Saya ulangi sekali. Ketika kehidupan saudara dan saya ibaratnya sedang terjepit dan tidak tahu hendak kemana, dan tidak tahu harus berbuat seperti apa dalam keadaan ini, saudara-saudara jangan pernah lakukanlah seperti apa yang Daud lakukan. Karena kadang Tuhan izinkan kita ada pada posisi yang terjepit supaya kita melihat kuasa Allah, supaya kita melihat keindahan yang begitu luar biasa di dalam, sehingga kita melihat tangan Tuhan yang bekerja. Bahkan yang mungkin saudara-saudara di dalam keadaan itu orang lain diberkati melalui pergumulan yang kita alami. Saudara-saudara, ada sebuah cerita, yaitu suatu hari ada seorang tukang kayu di Amerika. Tukang kayu Amerika ini seorang jemaat yang cinta Tuhan, tapi dia jemaat yang cukup miskin. Dia hanya bekerja sebagai seorang tukang kayu. Pada suatu hari gerejanya ini mengirimkan baju-baju untuk anak-anak panti di Cina, di mana gereja ini telah mengutus misionaris ke Cina, dan di Cina misionaris ini sedang membangun panti asuhan. Nah,
Sehingga saudara-saudara, karena keadaan dan kemiskinan yang ada di Cina, anak-anak terlantar di sana. Lalu kemudian sang misionaris berpesan kalau seandainya di gereja ada baju-baju yang bisa dikirimkan ke Cina untuk anak-anak di panti asuhan, kami sangat berterima kasih. Akhirnya melalui bidang diakonia di dalam gereja itu bergerak. Lalu kemudian akhirnya mengumpulkan baju-baju yang bagus. Ya. Lalu kemudian setelah terkumpul saudara-saudara, dipanggillah sang bapak ini untuk membuat peti, bukan peti mati, peti ya, untuk tempat baju-baju. Lalu kemudian setelah dibuat peti itu dari kayu yang kuat, lalu kemudian baju-bajunya dimasukkan. Setelah itu saudara, dia tutup dengan rapat, dipaku dengan rapat. Siaplah peti baju-baju itu yang mau dikirimkan ke Cina. Setelah peti ini jadi dan kemudian sudah dipaku dan diantarkan ke pos, dikirimkan, bapak tukang kayu ini pulang ke rumah. Dia baru sadar saudara-saudara, loh, saya punya kacamata di mana? Ya kan? Waduh, dia sedih sekali. Dia coba cari di kantongnya, nggak ada. Dia balik lagi di gereja, nggak ada. Waduh, baru dia tersadar. Karena pada saat dia menutup peti itu, kacamatanya terjatuh di dalam peti itu, dan sudah tertutup. Mau ngambil bagaimana, sudah masuk di pos. Bapak ini karena keadaan yang sangat miskin saudara-saudara, kacamata itu bagi dia sesuatu yang sangat berharga. Karena untuk membeli kacamata ini dia harus kumpulkan uang sampai 1 tahun. Dan kalau ia hendak memiliki kacamata yang sama, itu artinya dia harus bekerja keras dan menabung uang sampai 1 tahun lagi. Di dalam perjalanannya pulang, hatinya begitu sedih. Bahkan saudara-saudara, dia mulai bercerita di jalan sama Tuhan, kenapa kok biarkan kacamata saya hilang, Tuhan? Bukankah Engkau tahu aku sedang melayani-Mu, Tuhan? Aku sudah memberikan waktuku, aku sudah memberikan hartaku juga, aku sudah memberikan tenagaku untuk pekerjaan Tuhan, supaya anak-anak yang di Cina mereka dapatkan baju yang baik dan layak. Tapi kenapa kok teganya Tuhan izinkan kacamata saya ini? Bagaimana 1 tahun ini saya harus kumpulkan uang dengan keras? Itu curhatnya tukang kayu kepada Tuhannya, karena ini orang yang sangat mencintai Tuhan. Tetapi singkat cerita, beberapa bulan kemudian sang misionaris yang bertugas di Cina cuti. Dia kembali ke Amerika. Lalu kemudian waktu dia kembali ke Amerika, dia ikut ibadah sebuah persekutuan, dan kemudian diberi kesempatan bagi dia, karena dia adalah utusan dari gereja itu sebagai misionaris di Cina, untuk menyampaikan kesaksian. Dan waktu misionaris itu berdiri di depan, dan semua jemaat termasuk bapak tukang kayu juga ada di sana, dia mulai menyampaikan sesuatu yang penting kepada jemaat. Dia berkata, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang begitu banyak atas iman dari jemaat dan atas perhatian dan dukungan persemahannya yang telah kami terima melalui gereja ini. Lalu kemudian setelah beberapa detik dia terdiam. Lalu kemudian dia tarik nafas. Sebenarnya Bapak Ibu, saya juga punya kesaksian yang sangat menarik
bahwa sebelum peti itu tiba, yaitu barang-barang yang dikirim tiba, tentara komunis telah memporak-porandakan panti asuhan, menghancurkan semua apa yang ada di dalam panti asuhan, termasuk saya punya kacamata. Kacamata saya satu-satunya dihancurkan oleh tentara komunis di Cina. Dan waktu itu saya sangat sedih. Kenapa? Kalaupun misalkan saya ada uang untuk membeli kacamata itu, tidak mungkin saya bisa membeli yang baru. Dan akibatnya Bapak Ibu, beberapa bulan ini, setiap hari saya sakit kepala. Karena saya tidak punya kacamata. Karena penglihatan saya yang kurang jelas mengakibatkan saya sakit kepala setiap hari. Dan akhirnya saya dengan staf panti asuhan berdoa untuk hal ini. Tetapi kemudian tiba-tiba pos datang dan para staf panti asuhan membuka peti kayu kiriman dari gereja ini. Dan waktu dibuka, tutupnya, saudara-saudara, ternyata di peti itu terletak sebuah kacamata yang baru di atas kainnya. Dan staf saya berteriak kepada saya di kamar, "Pak, ada kacamata." Dan aku keluar kamar dan begitu senang melihat kacamata itu. Lalu saya ambil kacamata itu dan berdoa, "Tuhan, semua Engkau tahu kebutuhan saya." Dan akhirnya saya yakin bahwa ini adalah kacamata untuk saya. Saudara-saudara, waktu Bapak misionaris ini bersaksi, Bapak tukang kayu yang nantinya kacamata yang masuk, dia mulai menangis, dia meneteskan air mata, saudara-saudara. Dan kemudian misionaris berkata, "Tetapi ada satu hal yang aneh. Waktu kami terima list dari barang ini, tidak tercantum barang kacamata ini." Woi, saudara, Bapak tukang kayu semakin menangis. Dia sangat terharu. Dia menangis bukan karena dia kehilangan kacamatanya sekarang, tetapi Bapak tukang kayu sekarang menyadari apa? Dia menyadari bahwa Tuhan telah memakai dirinya, sekalipun hanya dengan cara yang sederhana. Sekarang dia bersuka cita bahwa di balik kehilangan kacamatanya itu telah menyembuhkan sang misionaris yang melayani di Cina. Dia boleh kehilangan kacamatanya, tetapi memberkati kepada orang yang sedang membutuhkan kacamata. Dan dia akhirnya bersyukur kepada Tuhan bahwa di balik semuanya itu, Tuhan boleh memakai kehilangan yang ada pada dia menjadi sebuah mukjizat yang besar. Amin. Saudara-saudara, kadang Tuhan izinkan kita ada dalam masalah, kita ada dalam keadaan yang terjepit, kita ada dalam situasi yang sulit, bukan serta-merta Tuhan sedang memurkai kita, bukan serta-merta Tuhan meninggalkan saudara. Tetapi mungkin saudara-saudara, Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang bekerja di balik masalah yang saudara, di balik kesulitan, di balik terjepitnya kehidupan saudara oleh berbagai pergumulan. Karena Tuhan sedang ingin memakai keadaan saudara untuk menjadi kemuliaan bagi Dia. Mari saudara-saudara, waktu kita menghadapi situasi apapun, dalam keadaan yang terjepit sekalipun, janganlah menyerah, janganlah putus asa, apalagi meninggalkan Tuhan dan menyerahkan Tuhan. Carilah Tuhan, mintalah pimpinan Tuhan,
dan berkuatlah kepercayaan kita, iman kita kepada dan tumbuh. Nantikan Tuhan. Pada saat yang tepat Tuhan akan bekerja seperti Ia bekerja melalui kehidupan Daud untuk mengembalikan para tawanan, mengembalikan keadaan umat Israel yang sedang ditawan dan dirampas pada sebuah keadaan yang penuh dengan kemenangan dan suara-suara. Tetapi ada hal yang perlu kita harus lakukan. Kita perlu setiap hari mengevaluasi diri kita, menata iman kita kembali kepada Tuhan, dan terus memperbaharui pola pikir kita, sehingga dimanapun kita berada dan apapun yang kita hadapi, kita tahu